Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Aprilia dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 5C dengan NIM 1908255122. Pada kali ini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen sektor publik. So, disimak ya teman-teman videonya. Terima kasih. Sebelum ke materi lebih lanjut, apa sih yang akan saya bahas pada video kali ini? Pembahasan yang pertama yaitu definisi akuntansi manajemen sektor publik. Pembahasan yang kedua yaitu peran perencanaan. Pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu peran pengendalian. Pembahasan yang pertama yaitu definisi akuntansi manajemen publik. Apa sih definisi akuntansi manajemen publik? Belum ke definisi akuntansi manajemen sektor publik, kita harus tahu dulu nih akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu apa sih? Ya, akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kan kita sudah tahu apa itu akuntansi manajemen. Sekarang yaitu sektor publik. Apa sih teman-teman sektor publik itu? Ya, sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum. Nah, teman-teman dapat kita simpulkan dari definisi akuntansi manajemen dan definisi sektor publik. Apa sih definisi akuntansi manajemen sektor publik itu? Nah, definisi akuntansi manajemen sektor publik itu mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi ini diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pembahasan yang kedua yaitu peran perencanaan. Peran perencanaan terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka yang bekerja 5-10 tahun ke depan. Menurut Kessner tahun 2001, perencanaan strategik ini digunakan untuk membantu organisasi sektor publik menjalankan tugas dengan baik, berfokus pada sumber daya organisasi, memantau dan menjamin organisasi bekerja dengan tujuan yang sama. Hasil dari perencanaan strategi ini yang pertama sasaran strategik, yang kedua inisiatif strategik, dan yang ketiga target. 3 alasan mengapa perencanaan strategis ini penting. Yang pertama, perencanaan strategis merupakan dasar dari perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis perlu dipahami agar mempermudah perencanaan lainnya. Yang ketiga, perencanaan strategis adalah awal dari penilaian kinerja manajer dan organisasi sektor publik. Yang kedua yaitu pemberian informasi biaya. Yang pertama, biaya input. Segala sumber dana dan sumber daya yang dikorbankan untuk menyelenggarakan pelayan publik. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya output. Biaya oleh organisasi sektor publik yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga, biaya proses, biaya yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi.
Proses penentuan biaya ini yang pertama cost funding, yang kedua cost recording, yang ketiga cost analyzing, yang keempat strategic cost reduction, yang kelima cost responding. Yang ketiga yaitu penilaian investasi. Ada dua jenis investasi. Yang pertama investasi sekuritas utang dapat berupa pembelian obligasi. Yang kedua investasi saham adalah kepemilikan modal dalam perusahaan. Penilaian investasi yang dilakukan pemerintah dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Yang kedua metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan ditambah ataupun dikurangi laba atau rugi pemerintah setelah tanggal periode. Yang ketiga metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu metode ini dapat digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Yang keempat yaitu anggaran. Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Perencanaan ini dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting, karena dengan adanya anggaran dalam organisasi dapat memberi gambaran jelas tentang organisasi sektor publik di masa mendatang. Yang kelima yaitu penentuan biaya dan penentuan tarif pelayanan. Dengan pemberian pelayanan yang berkualitas, maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan akan semakin meningkat pula. Akuntansi manajemen sektor publik bertugas menentukan biaya pelayanan dan menentukan tarif pelayanan. Sebagai contoh, organisasi PLN harus menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan listrik dan sekaligus menentukan tarif listrik. Berdasarkan informasi tersebut, pemerintah dapat menentukan berapa besarnya biaya tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada para pemakai jasa pelayanan listrik. Yang terakhir itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu peran pengendalian. Ada 3 kelompok tipe pengendalian. Yang pertama yaitu preventif. Pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi perencanaan, strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua yaitu operasional. Pengendalian manajemen yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kinerja. Pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kerja yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton videonya.